فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pada ayat yang ke-60 dari surat Al-Maidah. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempertanyakan celaan orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap kaum mukminin, dan bahwasanya apa yang mereka anggap sebagai celaan itu bukanlah celaan, bahkan itu adalah kewajiban yang paling wajib untuk ditunaikan oleh seorang hamba dari beriman kepada Allah, beriman kepada kitab baik yang sekarang maupun yang sebelumnya, dan meyakini orang-orang kafir sebagai orang fasik. Ini semuanya adalah aujabul wajibat, adalah kewajiban yang paling wajib, bukan malah jadi bahan celaan. Nah, maka selanjutnya dalam ayat yang setelahnya Allah mau membandingkan sekarang siapa yang lebih pantas dicela, orang-orang Yahudi wan Nasara yang mencela kaum mukminin atau kaum mukminin yang pantas untuk dicela. Sekarang akan dibuat perbandingan. Setelah itu akan diputuskan siapa yang sebenarnya lebih pantas untuk dicela. Ini ala sabili tanazzul. Anggap saja ngalah. Memang betul celaan mereka itu, oke, kami bisa juga mencela kalian. Tapi mari kita bandingkan nanti celaan siapa yang paling parah. Siapa yang kondisinya lebih parah. Kalau memang bisa diterima apa yang kalian katakan kepada kami itu adalah sebuah celaan. Mafhum ya? Ini mahajjahnya Allah Subhanahu wa taala, adu hujjahnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kata Allah di ayat yang ke-60. Qala Allah taala, "Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika matsubatan indallah." Katakan wahai Nabi kepada mereka untuk menjawab celaan mereka. Apakah kalian mau saya beritahu dengan yang lebih jelek daripada yang kalian tuduhkan kepada siapa? Kami. Kalau memang betul itu adalah sebuah tuduhan kalian. Kalau anggaplah udah kita terima poin-poin itu sebagai celaan, mau tidak kalian saya beritahu yang lebih jelek daripada itu? Ini bukan pada babnya, isim tafdil yang bukan pada babnya. Yang lebih jelek berarti kan sama-sama ini sebenarnya jelek. Yang ada pada kaum mukminin itu pun sebenarnya jelek, cuman yang ada pada Yahudi dan Nasara lebih jelek. Tapi nggak seperti itu di sini. Semalam sudah kita bahas, itu semuanya bukan poin apa ini? Celaan. Sehingga ini model ngalah. Oke, anggaplah itu apa? Celaan. Yang kalian sebutkan itu beriman pada Allah, beriman pada kitab, anggap itu apa? Celaan. Sekarang kita bandingkan celaan itu dengan celaan kepada siapa? Kalian. Anggap kalau itu apa? Kita terima sebagai celaan. Ini namanya ala sabili tanazzul. Ngalah. Oke, anggap itu sebagai celaan. Dan itu poin jeleknya kami. Anggap kalau itu memang poin jelek. Nah, di sisi Allah yang lebih jelek kedudukannya di sisi Allah. Man la'anahullah. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak pernah melaknat kaum mukminin. Orang Yahudi, orang yang Nasara kena laknat. Ini satu sisi. Jelas lebih jelek siapa ini? Yahudi dan Nasara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa. Dari zamannya Nabi Daud, dari zamannya Nabi Isa mereka udah kena apa ini? Laknat. Laknatnya disampaikan melalui lisannya siapa? Nabi mereka sendiri. Sudah? Ini satu poin. Sementara Allah nggak pernah melaknat umatnya siapa ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dalam hadis, laknatullahi alal yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim
masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kena laknat juga. Melalui lisan siapa ini? Melalui lisan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang di ayat melalui lisan Nabi Daud, Nabi Isa. Nabi mereka, Nabi Bani Israel. Nah, man la'anahullah. Orang yang pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiba alaih. Dan Allah marah, murka kepada mereka. Bagaimana kasus Nabi Musa? Nah, falamma asafuna intaqamna minhum. Ketika mereka membuat kami murka, maka kami pun memberikan pembalasan kami kepada mereka. Siapa ini? Bani Israil yang ada di zaman Nabi Musa. Asafuna ay aghdabuna. Pernah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Fatihah kita baca, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub, orang-orang yang dimurkai, mereka al-Yahud. Nah, udah berapa poin ini? 2. Ini saja pun sampai sini sudah jelas lebih parah siapa? Mereka. Sementara poin celaan mereka apa? Amanna billah, kita beriman pada Allah, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kita, beriman kepada kitab-kitab yang sebelum kita. Dibandingkan dengan ini saja udah kalah telak mereka. Kalau memang mau dianggap itu adalah celaan pada kaum mukminin, kalau memang mau dianggap celaan. Belum selesai lagi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Dan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari mereka sebagai kera, sebagai monyet, dan juga sebagai babi. Allah nggak pernah mengutuk umat ini jadi monyet dan apa ini? Babi. Orang Yahudi apa? Pernah. Sejelek-jeleknya binatang. Orang kok mau ngejek itu pakai ini monyet. Paling mirip kayak siapa? Manusia. Ya, kan? Mirip kayak manusia. Kok mirip kayak manusia? Itu udah celaan itu. Berarti kamu apa? Sama dia itu kan. Yang satunya babi. Binatang yang nggak punya ghirah. Adimul ghirah kata para ulama. Yang nggak punya rasa cemburu. Nah, betinanya dipakai sama orang ya biasa. Ayo rame-rame, kita rame-rame kan nggak apa-apa. Nah, makanya sekarang mereka itu keturunannya ini sekarang ya kayak gitu. Nggak punya rasa apa ini? Ghirah, rasa cemburu. Istrinya dengan siapa ya biasa. Ini akibat penentangan mereka. Sebagaimana dalam kasus Ashabus Sabt, ahli Sabtu. Hari Sabtu dilarang ke laut cari ikan. Nah, ya udah nggak apa-apa katanya terima. Hari Jumat taruh apa? Jaringnya. Hari Minggu, hari Sabtu di rumah aja. Hari Minggu baru apa? Baru diangkat. Nggak ke laut kan hari Sabtu. Nah, akhirnya dikutuk jadi apa ini? Jadi monyet. Walaqad alimtumul ladzina i'tadu minkum fis sabti. Dan sungguh kalian telah tahu tentang orang-orang yang melampaui batas tentang hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Langsung hukuman jadi monyet. Maunya minteri. Mau nunjukkan kepintarannya ya kan, ngakali. Ya udah nggak usah, hari Jumat aja kami taruh jaringnya, hari Minggu ini. Ternyata malah dijadikan binatang yang apa? Kayak monyet. Wa abadat taghut. Dan para penyembah taghut, aisyayatin. Para penyembah setan. Nah, ini semuanya ya, kawan, poin-poin celaan. Nah, dan taghut di sini ya semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan mereka jelas. Orang-orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anaknya Tuhan, anaknya Allah. Orang-orang Nasara menjadikan Isa sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kaum mukminin yang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini berapa poin ya, Evan? Celaan kepada Yahudi dan Nasara. Yang pertama apa? Laknat. Yang kedua, ghadab, kemarahan. Yang ketiga, dijadikan monyet dan babi. Dan yang keempat, dijadikan mereka itu para penyembah taghut. Nah, semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala wa huwa radid, dalam keadaan dia
ridho. Ulaika syarrun makanan. Mereka itu yang punya sifat seperti ini jelas lebih jelek kedudukannya dibandingkan yang pertama yang tadi kalian tuduhkan kepada kaum mukminin. Wa adallu an sawa'is sabil, dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ai makna ayat ini adalah lamma kana qadahuhum fil mu'minina yaqtadi annahum ya'taqiduna annahum ala syarr. Ketika mereka mencela kaum mukminin, maka itu konsekuensinya adalah mereka meyakini bahwasanya kaum mukminin itu di atas kejelekan. Iya kan? Ya kan nggak mungkin dicela kalau nggak diyakini di atas apa? Kejelekan. Iya kan? Sampai sini paham ya? Mereka mencela kaum mukminin berarti mereka meyakini kaum mukminin itu di atas kejelekan. Qala ta'ala, maka Allah katakan, Qul, katakan wahai Nabi, lahum mukhbiran an syana'ati makanu alaihi. Kabarkan kepada mereka tentang jeleknya apa yang mereka berada di atasnya. Hal unabbiukum bisyarrin min dzalik? Maukah kalian aku beritahukan yang lebih jelek dari apa yang kalian tuduhkan? Kalau memang yang kalian tuduhkan itu dianggap sebagai kejelekan atau celah. Alladzi naqamtum fihi alaina, yang kalian cela kepada kami, ma'at tanazzuli ma'akum, dengan kami mengalah kepada kalian. Oke lah, kita pakailah anggapan kalian itu bahwasanya kami di atas apa ini? Kejelekan. Sekarang kita bandingkan siapa yang paling jelek di antara kita. Ini kan ngalah berarti kita. Kita ngakui juga kita di atas kejelekan. Setidaknya menurut keyakinan siapa? Mereka. Oke, kita ngalah. Kita pakai anggapanmu itu kami di atas kejelekan. Mari kita bandingkan sama-sama siapa di antara kita yang lebih jelek. Nah. Sehingga ini ma'an tanazzul, dengan mengalah kepada mereka. Man la'anahullah, orang yang dilaknat oleh Allah, ay ab'adahu an rahmatih, yang Allah jauhkan dari rahmatnya, wa ghadiba alaih, dan Allah murka kepada mereka, wa aqabahu fid dunya wal akhirah. Konsekuensi dari kemurkaan itu adalah Allah hukum mereka di dunia dan akhirat. Bukan maknanya ghadab itu iqab, bukan. Marahnya marah. Baru kemudian muncul dari itu apa? Hukuman. Lain ya. Sehingga nggak ditakwil. Ghadab itu artinya ingin memberikan hukuman. Tidak, marah ya marah. Marah, mana duluan? Marah atau ngasih hukuman? Marah dulu. Baru muncul apa? Hukuman. Sehingga itu nggak sama. Makanya tadi dalam ayat tentang Bani Israel tadi, falamma asafuna intaqamna. Ketika mereka membuat kami marah, kami beri mereka apa ini? Mana duluan? Marahnya dulu. Sehingga marah, ghadab itu bukan apa? Bukan memberikan hukuman lain. Nah, urutan peristiwanya itu udah lain ya. Nah, marah dulu, baru apa? Muncul pemberian hukuman. Paham sampai sini ya? Nah, sehingga konsekuensi dari kemarahan itu Allah menghukum mereka di dunia dan di akhirat. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan sebagian mereka kera-kera dan babi-babi. Wa man abada taghut, dan kami jadikan ada di antara mereka yang beribadah kepada taghut. Wa huwa syaitan, yaitu syaitan. Wa kullu ma ubida min dunillah, dan semua yang diibadahi selain Allah, fa huwa taghut, maka dia adalah taghut. Wa huwa radin. Kasih tambahan itu idza kana radiya, jika dia apa? Ridho. Enggak semua yang diibadahi selain Allah itu jadi taghut. Nabi Isa diibadahi tidak selain Allah? Diibadahi. Apakah kita katakan taghut? Tidak. Kalaupun mau dikatakan taghut, itu bi'tibari abidihi, kata mereka. Ditinjau dari sudut pandang para penyembahnya. Dikatakan siapa ini? Taghut, karena diibadahi selain Allah. Dari sudut pandang siapanya? Adapun pada hakikat Nabi Isa-nya itu nggak bisa dibilang taghut, karena dia tidak ridho untuk diibadahi. Sehingga tambahkan keterangannya itu idza kana radiyan, kalau dia ridho. Kalau dia ridho diibadahi selain Allah, maka dia adalah taghut. Nah. Ulaikal madhkurun bihadzihil khisal al-qabihah. Mereka ini yang disebutkan dengan sifat-sifat yang jelek ini, syarrun makana, lebih jelek kedudukannya. Ini hasilnya. Tadi masih perbandingan, ini apanya? Hasilnya. Ulaika, mereka yang punya sifat-sifat ini, syarrun makana. Ini kesimpulannya. Jelas lebih jelek apanya?
kedudukannya dibandingkan yang pertama yang kalian tuduh itu, yaitu kaum mukminin. Minal mukminin, lebih jelek kedudukannya daripada kaum mukminin, alladzina rahmatullahi qaribun minhum, yang mana rahmat Allah itu dekat dengan mereka, wa radhiyallahu anhum, dan Allah ridha kepada mereka, wa atsabahum fid dunya wal akhirah, Allah beri mereka pahala dunia dan akhirat, li'annahum akhlasu lahuddin, karena mereka mengikhlaskan untuk Allah agama ini. Wa hadzan naw'u min bab istimali af'alat tafdil fi ghairi babi, dan ini termasuk jenis penggunaan af'al tafdil. Af'al itu ahsan, akbar, asghar, yang tidak pada tempatnya. Itu kan pada tempatnya, harusnya itu kan untuk perbandingan ya. Hadzal masjid akbar min tilkal masjid. Masjid ini lebih besar dari, artinya dua-duanya sama-sama ini besar, ada musyarakah. Kalau mau pakai tafdil itu ya kan. Nah, pakai timbangan af'al. Artinya sama-sama besar, hanya saja yang satu lebih apa? Besar. Nggak bisa dibandingkan besar sama kecil, kemudian dibandingkan dibilang ini lebih besar. Enggak, yang satu memang nggak apa ini. Besar mana bisa. Kalau dibilang lebih berarti sama-sama punya, ada kesamaannya. Iya kan? Nah, lebih indah, rumah itu lebih indah daripada yang itu. Berarti sama-sama apa ini sebenarnya? Sama-sama punya nilai keindahan, cuman yang satu lebih. Paham ya? Nggak bisa rumah yang bagus dibandingkan sama rumah yang apa? Jelek, kamu bilang rumah ini lebih apa? Ini memang nggak ada apanya. Bilang ini bagus, itu apa? Jelek. Nah di sini, ini yang keluar dari babnya. Di luar tempat. Penggunaannya harusnya kayak tadi, sama-sama. Ya kan? Nah, tapi di sini enggak. Mereka itu lebih jelek kedudukannya. Ini kan seolah-olah kaum mukminin juga apa? Jelek, hanya saja mereka lebih jelek. Tapi kata beliau, ini enggak pakai bab itu. Ini yang jelek cuman siapa? Mereka saja. Makanya kata beliau, ini termasuk penggunaan yang di luar apa? Jalur. Gitu. Secara ilmu bahasa, ini yang keluar apa? Jalur. Nah. Kadzalika qauluhu. Begitu pula dengan firman Allah, wa adallu an sawa'is sabil, yang setelahnya juga sama. Mereka itu lebih sesat dari jalan yang apa ini? Lurus, lebih tersesat daripada jalan yang lurus mereka. Ini kan seolah-olah kaum ini juga apa? Jalannya sesat, cuman mereka, tapi ini penggunaan yang di luar apa ini? Di luar jalur. Yang sesat cuman siapa sebenarnya? Mereka. Ini kan tadi kan karena kita ngalah-ngalahan saja. Anggap saja kita ya memang di atas apa ini? Dijelekan sesuai dengan anggapan siapa? Mereka. Kita sesat sesuai anggapan apa? Mereka. Maka tetap yang lebih jelek, ngalah pun tetap menang siapa ya? Kaum mukminin. Iya kan? Kita ngalah pun tetap menang, apalagi nggak ngalah. Nah, ini menunjukkan sama sekali mereka tidak punya hujah untuk mencela siapa ini? Kaum mukminin. Satu pun tidak ada poin yang pantas untuk dijadikan celaan kepada kaum mukminin dan juga akidahnya mereka. Ini dari ayat yang ke-60 ya kan. Adapun ayat yang ke-61 nanti ini insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dikembalikan ya Evan, yang mungkin ada ngambil dari punya masjid, punya wakaf, yang spray-spray itu dikembalikan. Nah, ke tempatnya di mana kalian mengambil. Nah, wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah. Asramanya dibereskan. Kalau nggak ada tengok rapi, nggak ada yang pulang, nggak boleh. Ikan cupangnya dijual, ikan cupang. Jadi tempat jualan ikan cupang. Ini loh, yang apa ini anak sini lain.